Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Siang. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Oke, jadi minggu kemarin kita sudah belajar terkait dengan gaya. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan materi yang baru, yaitu terkait dengan work and energy, usaha dan energi. Nah, sebelum kalian memahami apa itu usaha dan energi, jadi coba perhatikan animasi berikut ini. Jadi, apa yang bisa kalian jelaskan terkait dengan animasi ini? Mobilnya berpindah, apa lagi? Usaha yang dilakukan oleh beberapa orang. Kemudian apa lagi? Mobilnya bergerak. Jadi benar. Jadi ini ada mobil, kemudian mobilnya bergerak karena ada dorongan dari beberapa orang. Ada 4 orang yang mendorong mobil. Nah, inilah yang konsep ini yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu terkait dengan usaha. Nah, akan tetapi usaha itu ada dalam konsep fisika dengan konsep dalam kehidupan sehari-hari. Apa bedanya usaha dalam kehidupan sehari-hari dengan usaha dalam fisika? Apa contohnya usaha dalam kehidupan sehari-hari? Berdagang. Berdagang itu seperti gimana konsepnya usaha? Menjual. Kalau dia mendapatkan keuntungan, usaha ada? Kalau tidak mendapatkan keuntungan, usaha juga. Contoh lain apa? Berusaha mencapai prestasi. Berusaha mencapai prestasi. Itu namanya usaha? Ya. Kalau tidak mencapai prestasi, jadi dalam kehidupan sehari-hari apapun yang kita lakukan, baik yang menghasilkan atau tidak, berdampak atau tidak, tetap dikatakan usaha. Nah, akan tetapi dalam konsep fisika itu berbeda pengertian usaha dengan konsep fisika. Jadi dalam fisika, usaha didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada suatu benda yang menyebabkan benda tersebut berpindah. Jadi ada orang yang melakukan sesuatu, ada gaya yang kita berikan, menyebabkan benda tersebut berpindah. Paham? Paham. Kalau dia memberikan gaya kemudian tidak berpindah, dikatakan usaha atau tidak? Tidak. Kenapa tidak dikatakan usaha? Karena tidak berpindah. Orang mendorong tembok itu melakukan usaha atau tidak? Tidak. Kenapa? Kan dia itu memberikan gaya yang sekuat tenaga dia. Tidak Tidak berpindah. Jadi konsepnya adalah dia harus berpindah. Itu konsep usaha dalam fisika. Atau secara matematika ditulis W sama dengan F dikali S. F ini adalah sebagai gayanya. S itu apa? Perpindahan. Jadi yang ini adalah terkait dengan gayanya. Satuannya apa? Satuannya ini adalah gaya. Ini perpindahan. Ini adalah satuannya. Nah, jadi dikatakan usaha ketika gaya yang diberikan oleh orang itu menyebabkan benda tersebut berpindah. Nah, coba perhatikan beberapa gambar berikut. Gambar pertama, orang mendorong tembok. Ini dikatakan usaha atau tidak? Tidak. Jadi dia usahanya sama dengan Nol. Karena tadi W sama dengan F dikali S. Berapapun gaya yang diberikan walaupun maksimum gayanya, ketika S-nya sama dengan 0, tidak ada perpindahan, berarti berapapun dikali 0 sama dengan Nol. Jadi W-nya sama dengan 0, usahanya sama dengan 0. Nah, kalau gambar kedua, ini melakukan usaha atau tidak? Usaha. Kenapa dikatakan usaha? Apakah di gambar mobilnya berpindah? Usaha. Ini kan ada usaha ini. Iya. Ini dikatakan usaha atau tidak? Jadi tidak kalau tidak berpindah tempat. Jadi tidak bisa kita mengatakan ibu-ibu memberikan gaya tidak melakukan usaha.
kalau berat mobilnya lebih berat dari 3 orang, berapa orang ini, 4 orang kan tidak bisa bergerak. Jadi kemungkinannya ada 2. W-nya sama dengan 0 dan W-nya tidak sama dengan 0. Kenapa? Ketika gaya diberikan ibu-ibu ini lebih besar daripada berat dari mobil ini, maka mobilnya bisa bergerak dan dikatakan ada usaha yang dilakukan oleh ibu-ibu ini. Akan tetapi W-nya bisa sama dengan tidak sama dengan 0 ketika berat dari pick up ini lebih besar daripada berat dari 4 orang ibu-ibu ini. Jadi tidak bisa kita memperoleh langsung, ya kan? Karena ini gambar, kecuali videonya menunjukkan ada gerakan, ada apa, baru kita bisa menyimpulkan salah satu dari kemungkinan ini. Nah, yang ketiga, ini atlet yang mengangkat besi. Ini melakukan usaha atau tidak? Melakukan usaha. Kenapa melakukan usaha? Mengangkat dari mana ke mana? Dari bawah ke atas. Jadi ada perpindahan yang dilakukan oleh atlet ini. Jadi dia melakukan usaha. Nah, kalau atlet yang lari keliling lapangan, misalnya dia startnya dari sini, dia keliling, kemudian dia finishnya juga di sini. Ada usaha atau tidak? Ada. Ada atau tidak? Ada. Kenapa dikatakan ada? Berpindah. Tahu nggak konsep perpindahan dengan jarak? Titik awal. Apa bedanya jarak dan perpindahan? Coba satu orang maju, Rasid. Coba berdiri depan. Hadap depan. Berdiri tegak dulu. Ya, hadap sini. Nah, oke. Langkah 3 langkah ke depan. 1, 2, 3. Berapa jaraknya? 3. Perpindahannya berapa? 3. Perpindahannya berapa? 3 langkah. Coba mundur lagi 3 langkah. 1, 2, 3. Jaraknya berapa? 3. Perpindahannya berapa? 3 langkah. Benar apa salah? Yang benar apa? Tidak ada perpindahan. Perpindahannya berapa? 0. Jaraknya berapa? Jaraknya 6 langkah. 6 langkah. Jadi itu definisi contoh dari perbedaan dari perpindahan dan jarak. Jadi perpindahan itu adalah dia menunjukkan arah. Berapa langkah dia ini adalah jarak tempuhnya berapa? Total keseluruhannya berapa? Jarak lintasannya. Tadi 3 langkah ke depan, 3 langkah ke belakang. Nah, ini jaraknya 6 langkah. Kalau ini perpindahannya 0 karena dia kembali ke posisi. Nah, bagaimana dengan atlet yang ini? Yang tadi tidak ada perpindahan karena dia kembali ke posisi awal, titik awal. Jadi tidak ada. Jadi usaha yang dilakukan kalau dalam fisika sama dengan 0. Usahanya sia-sia. Dia dianggap tidak melakukan usaha. Usahanya sama dengan 0. Bisa bedakan? Bisa ya. Nah, kalau kita bawa tas dari rumah atau dari kos ke kampus, tiba-tiba kira-kira itu ada usaha atau tidak? Ada. Gimana ceritanya? Kenapa bisa dikatakan ada usaha dan kenapa tidak ada misalnya? Karena ada apa? Kita bawa tas. Gimana? Atau kita anggap nih bawa buku lah. Ini saya pegang buku ini, ada usaha apa enggak saya? Ada. Kenapa dikatakan ada? Karena buku tersebut Berpindah dari meja ke tangan saya. Ya. Ini saya ambil. Ada usahanya? Ada. Selama saya jalan tetap ada usahanya? Tetap. Perpindahannya di mana? Dari meja kemudian ke tangan kemudian Di bawah, saya bawa pegang. Itu ada usahanya? Benar ada? Dari meja ke tangan ada usaha atau tidak? Ada, karena ada perpindahan. Ada gaya diberikan, saya mengambil, kemudian dia berpindah. Kemudian saya bawa dia gini.
Ada atau tidak? Udah Karena akhirnya karena tetap di tangan, tidak ada gaya yang apa, tidak ada perpindahan. Ini tetap dia. Atau nanti ada namanya W sama dengan F dikali E dikali cos theta. Sudutnya berapa? Itu diperhatikan. Dicoba perhatikan ini. Nah, jadi ada usaha itu dilakukan oleh beberapa jenis gaya. Yang pertama adalah oleh gaya konstan. Gaya konstan itu adalah gaya yang tidak yang gaya tetap. Jadi kita menarik peti, kemudian kita menarik barang atau sesuatu, atau kita mendorong meja mungkin atau apa. Kemudian ini adalah dari sudutnya. Kita bisa mendorong lurus atau kita angkat ban atau kita tarik pakai tali, itu membentuk sudut. Nah, itu akan mempengaruhi besar kecilnya usaha. Misalnya ada mobil mainan anak-anak. Biasanya kita tarik seperti apa? Membentuk sudut atau tidak? biasa sudut. Atau sudut. Apakah dengan membentuk sudut akan mempengaruhi besar usahanya? Ya. Jadi tergantung berapa sudut yang terbentuk. Apakah 90 derajat, 45 derajat, 30 atau 180 derajat. Jadi dia akan mempengaruhi. Nah, jadi ini untuk menghitung usaha ketika gayanya konstan dengan membentuk sudut. Nah, oke. Nah, ada namanya usaha yang dilakukan oleh gaya bervariasi atau gaya yang tidak konstan. Nah, gaya tidak konstan contohnya adalah pada aktivitas memanah. Jadi aktivitas memanah itu gayanya tidak tetap, ya kan? Gaya tariknya pelan-pelan, kemudian ada yang keras, kemudian dilepas. Gayanya beda. Diibaratkan seperti gambar ini. Ini dari gayanya seperti ini, kemudian naik lagi, naik, kemudian ada turun lagi. Nah, inilah usaha yang dilakukan oleh beberapa gaya. Jadi gayanya tidak tetap naik turun gayanya. Jadi untuk menghitung besar usahanya itu menggunakan diagram seperti ini. Jadi inilah usaha totalnya. Jadi daerah di bawah kurva itu usahanya. Nah, jadi dalam matematika ditulis dia menggunakan integral. Jadi udah belajar tentang integral? Jadi ini terkait dengan W kali dx. Jadi ini terkait dengan x1, ini x2 nya berapa. Jadi dia menghitung rentangnya berapa, jaraknya, perpindahannya berapa. Itu yang kalau usaha yang dilakukan oleh beberapa gaya. Nah, ini dia. Jadi W sama dengan integral fx dx dari xi sampai xf. Xi itu adalah x awal sampai x akhir. Nah, paham terkait dengan usaha? Oke, sekarang terkait dengan energi. Energi itu yang kita bahas terkait dengan energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Nah, yang pertama adalah energi kinetik. Energi kinetik itu seperti apa? Ada yang tahu? Energi gerak. Ada yang lain? Kinetik itu apa? Kinetik itu apa? Gerak. Jadi energi kinetik adalah energi yang berkaitan dengan gerak. Contohnya apa? Mobil yang bergerak, motor yang bergerak. Jadi sesuatu yang ada gerakannya itu terkait dengan energi kinetik. Ada kecepatan atau kelajuan ada. Jadi dia dirumuskan EK sama dengan sekor 2 M kali V pangkat 2. M ini adalah masanya, massa mobil, massa apapun benda, kemudian V ini adalah kecepatannya. Di pangkat 2 ini EK. Jadi kalau menghitung berapa energi kinetik
dari mobil yang bergerak sepanjang apa. Ini S-nya adalah perpindahannya, F ini adalah gayanya, gaya tarik atau gaya dorong. Kemudian V ini awalnya V0 ini adalah 0, awalnya dia diam, kemudian dia bergerak sepanjang S dan dia memiliki kecepatan tertentu, dinamakan VT, dan M ini adalah massa mobil itu sendiri. Jadi bisa kita menentukan EK-nya berapa. Paham ya? Tahu kecepatan, tahu ini kecepatan sama kelajuan, tahu bedanya? Kalau di motor itu kita sebut apa? Kecepatan atau kelajuan? Kecepatan, bukan kelajuan. Kelajuan sih sebenarnya. Kelajuan. Kenapa disebut kelajuan? Jadi kecepatan itu apa? Kelajuan itu apa? Jadi ini kecepatan, ini dia ada nilai dan ada arah. Kalau ini hanya nilai. Yang di motor kita itu yang ditunjukkan speedometer atau apa namanya? Apa namanya? Speedometer. Speedometer ya. Jadi speedometer itu speed. Speed itu adalah terkait dengan kelajuan. Speedometer berarti mengukur kelajuan. Jadi kalau kita menyebutnya kecepatan, saya dari rumah ke kampus tadi kecepatan saya udah maksimum kok, tapi kok telat saya ke kampus. Ternyata salah kita sebut, bukan kecepatan tapi kelajuan. Kalau kita mau sebut kecepatan harus ada arahnya. Tadi saya pakai motor, kecepatan saya 40 meter ke arah utara. Jadi harus ada menunjukkan arahnya. Karena dia kecepatan adalah vektor, ada nilai dan ada arah. Kalau kelajuan dia hanya menunjukkan nilai saja. Jadi di motor kita hanya menunjukkan nilai saja. Jadi kalau motor-motor mobil yang sport itu udah ada arahnya. Jadi dia belok kiri, dia menunjukkan arahnya kemana. Jadi itu bedanya kecepatan. Jadi yang kita pakai di sini ini adalah kecepatan. Paham ya? Nah selanjutnya ini energi potensial. Terkait apa energi potensial? Terkait dengan ketinggian. Kalau kelapa jatuh, kita ada di sini. Dengan ketinggiannya, anggap ini titik A, titik B, titik C. Mana yang terasa sakit kalau dijatuh? Kelapa pas di bawah kita ada di bawah. Mana yang terasa sakit? Yang jatuh titik C. Titik C. Kenapa? Lebih tinggi. Nah, kenapa dia lebih sakit? Karena energi potensialnya lebih besar daripada titik B dan titik A. Jadi EP itu sama dengan M kali G kali H. Massa bendanya ini dikali gravitasinya kali H adalah ketinggian. Jadi semakin tinggi suatu benda jatuh, maka energi potensialnya semakin besar. Makanya ketika dijatuh ini terasa sakit dia karena energi yang tersimpannya semakin besar dibandingkan benda yang jatuh di titik A. Yang jatuh itu adalah energi potensialnya yang tersimpan di dalam kelapa itu. Makanya terasa sakit. Atau kita menjatuhkan kelereng, kalau di SD nanti kalau mau praktikum kita pakai plastisin, jatuhin kelereng, mana yang lebih dalam antara di titik A, titik B, titik C. Jadi kalau dia lebih dalam berarti energi potensialnya lebih besar. Jadi praktikum sederhana untuk menunjukkan adanya energi potensial. Paham ya? Jadi ini rumus sederhananya. Nah kemudian yang terakhir ini adalah terkait dengan energi mekanik. Nah, energi mekanik itu adalah terkait dengan gabungan dari energi potensial dan energi kinetik. Jadi, ada energi potensial, ada energi kinetik. Contohnya dalam kehidupan adalah terkait dengan apa ini? Roller coaster. Ini? Mana dikatakan energi kinetik, mana energi potensialnya? Kalau yang ini misalnya. Kinetiknya ketika dia berayun dari depan ke belakang, kemudian potensialnya ketika dia sampai di titik tertinggi di depan. Oke, jadi ada ketika ayunan kan ada titik puncaknya. Nah itu tingginya berapa, bawahnya berapa, energi kinetiknya ketika dia berayun. Sama dengan roller coaster. Jadi dia turun ke bawah, naik ke atas lagi. Itu naik atas bawahnya itu adalah energi potensialnya
kemudian kecepatannya bagaimana di bawah, bagaimana di atas, itu adalah energi kinetik. Sama dengan main basket. Jadi dilempar kemudian ditangkap, kemudian dilempar lagi, sama ini juga ada kecepatan jatuhnya bagaimana. Jadi bisa kita, nah itu beberapa terkait dengan energi mekanik. Paham nih? Nah, agar lebih pahamnya coba kita perhatikan ini animasi nih. Nah, coba kita perhatikan di PET simulation. Nah, di PET simulation ini kita lebih jelas. Kita melihat bagaimana energi mekanik pada suatu kegiatan yang dilakukan. Nah, ini seseorang, ini lintasannya melengkung. Ini ada, kita lihat mana energi potensialnya. Kelihatan ya. Oke, betul. Jadi ini energi kinetiknya. Coba perhatikan, ini potensialnya, ini thermalnya, ini adalah mekaniknya. Total dari energi kinetik dan potensial. Jadi energi mekaniknya ini tidak berubah. Oh ini tidak berubah. Yang berubah adalah energi kinetik dan Potensial. Coba perhatikan. Nah, pada posisi paling atas, posisi paling atas yang ada nilainya apa? Potensial. Karena potensial terkait dengan Ketinggian. makanya yang ada adalah nilai energi potensial. Yang tersimpan adalah potensial. Kenapa kinetiknya 0? Karena dia diam. Jadi dia masih posisi energi kinetiknya 0. Nah, coba perhatikan. Nah, itu naik turun. Paham? Jadi yang berubah adalah kinetik dan potensial. Oke, kalau paham, saya punya lembar kerja. Jadi coba dikerjakan sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan kemarin. Ini kelompok 1. Ini yang di depan kelompok 2. Kelompok 3. Kemudian yang ini kelompok 4. Jadi nanti coba diskusikan terkait dengan materi yang ini. Bisa dijawab langsung di apa yang digambar, yang nomor 6. Halaman kedua. Tentukan saja harganya di mana, usahanya ada atau tidak. Yang halaman 2, halaman 2. Oke, sudah? Oke, kalau sudah selesai, kelompok 1 boleh diskusikan di depan, sampaikan materinya. Oke. Ayo perwakilan. Rasid ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menyampaikan hasil dari diskusi kami, ya. Tentunya hasilnya merupakan hasil dari pemahaman kami. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi oleh teman-teman dan juga saya boleh. Nah, kemudian di sana di nomor 6 itu di gambar pertama kita bisa melihat bersama ada seorang wanita yang mendorong kardus ke arah kanan. Nah, di sini di tabel pertama arah gayanya kami menyimpulkannya bahwa arah gayanya ke kanan ketika wanita tersebut mendorong kardusnya ke arah kanan. Nah, kemudian arah geraknya juga ke kanan. Kemudian pertanyaannya apakah ini usaha atau bukan? Jawabannya ini adalah usaha karena ada perpindahan kardus tersebut dari titik awal ke titik akhir. Titik akhirnya yaitu yang ada di kanan. Oke, baik sudah.
Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, baik. Itu jawaban dari kelompok 1. Ada yang sama atau ada yang beda? Sama ya. Jadi sama semua. Jadi gambar 1 tadi ada seorang wanita yang mendorong kartus, kemudian kartusnya berpindah. Artinya dia melakukan usaha. Oke, paham ya? Jadi itu terkait dengan pelajaran kita terkait dengan usaha dan energi. Jadi agar lebih mantapnya kegiatan kita hari ini. Jadi ini ada tugas yang dikerjakan di rumah untuk pemahaman konsepnya terkait dengan usaha dan energi. Nanti kalian bisa menjawab teka-teki silang yang sudah dibuat, nanti dikirim di grupnya. Jawab terkait dengan materi usaha dan energi yang sudah kita pelajari tadi. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Nah, jadi ini referensinya. Jadi kalau mau cari jawaban terkait dengan soal tadi bisa cari di beberapa buku ini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.